Halo semua, buat kalian yang mainan Discord, bolehlah join ke server kita yaitu Anime Indonesia Community. Di server itu kalian bisa bebas membahas hal-hal berbau Jepangan. Di situ juga basecamp dari Issei Nugroho, Ibad Crack, Neko Nima, Shiro Crack, dan juga Fernanda. Siapa tahu kan kalau mereka ini open room, kalian bisa ngobrol sama mereka guys. Ayo buat server itu menjadi basecamp buat para wibu-wibu di Indonesia dengan kekuatan anime yang turut menyertai guys. Panel cerita dimulai saat jam makan siang di sekolah mulai berbunyi. Di sana terdapat seorang anak remaja berambut hitam yang telah menduduki kelas 2 SMA. Anak itu tiba-tiba saja dipanggil oleh anak lain yang mulai menghampirinya. Dia di sini memanggil anak remaja berambut hitam itu dengan sebutan sampah. Jadi dia memanggilnya kayak gini nih, "Oi sampah" gitu. Anak nakal yang menghampiri anak berambut hitam itu menyuruhnya untuk pergi dan membelikannya jus di luar sebentar, dan temannya yang satu lagi juga titip satu kepada dirinya. Anak berambut hitam ini hanya menuruti permintaan mereka berdua. Dia bahkan sampai menanyakan apakah tidak masalah jikalau dirinya membeli minuman yang bersoda. Anak ini rupanya tipikal anak yang lemah dan selalu dibuli oleh teman kelasnya. Setiap hari dirinya selalu dimanfaatkan seperti biasanya. Dan itu adalah sebuah bukti bahwa anak berambut hitam ini merupakan karakter budak yang sedang sekarat jika dilihat dengan seksama. Sampai kapanpun juga, hidup anak ini hanya ada warna abu-abu dalam menjalani kehidupannya. Dan inilah keseharian yang dia jalankan. Oke, jadi langsung saja kita perkenalkan MC kita yang lemah ini. Dia bernama Hidaka Masamune. Hidaka nampak berdiri dari kursinya dan hendak pergi dan meninggalkan kelas untuk membelikan minuman soda yang dipesan oleh mereka. Namun sebelum Hidaka pergi, seorang gadis pun kemudian datang ke mereka dan bertanya perihal perlakuan mereka sebelumnya. Dia bertanya kalau apakah mereka lagi-lagi membuli Hidaka. Apakah mereka berdua tidak malu menjadi siswa tukang bully di kelas ini? Oke, gadis berkacamata ini diketahui adalah sang ketua kelas dan dia bernama Kawauchi. Karena mereka tiba-tiba ditanya seperti oleh Kawauchi, dua anak yang membuli Hidaka pun kemudian mulai menaruh tangannya di atas leher Hidaka. Dia bertanya memastikan kepada Hidaka, bahwa bukankah mereka adalah teman Hidaka. Anak yang satunya juga menjelaskan, kalau Kawauchi-san sepertinya salah paham akan sesuatu. Mereka bertiga adalah sahabat sejati. Tetapi meskipun sudah dijelaskan seperti itu oleh dua anak tersebut, Kawauchi tentunya tidak langsung percaya. Kawauchi ingin mendengar jawaban Hidaka tentang pernyataan mereka terhadapnya itu. Namun ya, karena Hidaka berada di dekat kedua anak yang membulinya, tentu saja Hidaka menyangkal hal tersebut. Hidaka bilang kalau mereka berdua sama sekali tidak ada niatan buat membulinya. Mendengar Hidaka yang mengatakan langsung, Kawauchi pun nampak terdiam sembari menatap Hidaka. Setelahnya dia pun menghela nafasnya dan kembali bertanya memastikan bahwa apakah benar Hidaka tidak apa-apa. Hidaka nampaknya menatap Kawauchi dengan pasrah. Setelahnya dia pun mengatakan dengan gugup, kalau dirinya tidak mengerti apa yang Kawauchi maksud itu. Setelah mengatakan itu, Hidaka pun keluar dari ruang kelas dan meninggalkan Kawauchi di belakang. Pembulsian di kelasnya terbagi atas 4 kubu. Di antaranya ada pengamat, penonton, pelaku dan terakhir ada korban. Di lokasi pembulsian tidak ada orang yang terkait atau ikut campur. Begitulah kira-kira pola pikirnya. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah semua orang berpikir kalau mereka tidak terkait. Hidaka yang awalnya disuruh untuk beli minuman, malah pergi naik ke atap gedung. Dia di sana berjalan mendekati pagar penghalang atap. Hidaka mulai berkata di dalam hati bahwa dirinya telah hancur. Namun bukan hanya dirinya yang hancur, tetapi dunia ini yang hancur. Hidaka nampaknya telah melangkah di balik pagar penghalang dan sudah siap untuk menjalankan niatnya. Sesaat sebelum dia menjatuhkan dirinya, Hidaka perlahan mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya. Dan setelah itu,
Dia pun jatuh dan kakinya tidak menapaki atap sekolah lagi. Saat dia terjatuh ini Hidaka teringat akan banyak hal, sebenarnya Hidaka tidak ingin mati. Tetapi dirinya menginginkan untuk tidak hidup saja. Dan mereka semua tidak akan tahu kesalahan yang dirasakan oleh Hidaka. Dan tepat pada hari ini, Hidaka Masamune telah meninggal dunia. Tetapi setelah Hidaka membuka kedua matanya, dia terkejut saat mendengar suara orang yang berteriak berhasil di sekitarnya. Orang-orang itu nampak senang setelah mengetahui usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Hidaka yang kebingungan kemudian bertanya di dalam hati, "Aku masih hidup. Di mana ini?" Setelah itu, seseorang yang mengenakan mahkota emas dan sedang menduduki singgasananya, kemudian mulai menyambut mereka yang telah dipanggil kemari. "Selamat datang wahai pahlawan, kalian telah dipanggil ke dunia ini oleh mereka." Hidaka kebingungan dengan maksud raja itu memanggil mereka dengan sebutan pahlawan. Apa yang sebenarnya dia katakan itu? Raja itu kemudian memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Gribelk. Dia adalah generasi Johannes Gribelk yang ke-47. Hidaka yang melirik ke belakang, seketika terkejut saat melihat semua teman kelasnya berada di tempat ini. Raja Gribelk awalnya meminta maaf kepada mereka karena dipanggil secara tiba-tiba. Raja bilang kalau dunianya saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kerajaan Gribelk telah sekian lama mengabdikan diri untuk bertempur dengan para penyihir, tetapi hingga sampai saat sekarang ini, pertarungan mereka masih belum usai juga. Oleh karena itu untuk menangani keadaan tersebut, mereka pun mengadakan ritual khusus untuk memanggil pahlawan dari dunia lain. Orang yang terpanggil adalah yang memiliki status tinggi dan ada dalam catatan. Jadi, sebelum Raja Gribelk melanjutkan penjelasannya, seorang siswa kemudian memotong penjelasannya itu. Yang memotong itu adalah anak nakal yang membuli Hidaka sebelumnya. Dia bilang kalau dia sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh raja ini, apanya coba yang status. Jelas-jelas ini adalah penculikan. Saat siswa ini mengatakan hal itu dengan ekspresi yang kesal, tiba-tiba satu serangan sihir pun langsung mengarah ke hadapannya. Dan serangan tersebut berhasil menghancurkan lantai di bawah kakinya. Hal itu membuat anak tersebut seketika terdiam. Raja menjelaskan bahwa inilah kekuatan sihir. Raja meminta maaf karena telah mengejutkannya secara tiba-tiba. Raja sengaja melakukan itu, karena akan sulit untuk menjelaskannya kepada orang yang tidak mempercayainya. Jadi akan lebih cepat dimengerti, jika sang raja langsung menunjukkannya kepada mereka semua. Hidaka benar-benar tidak menyangka, bahwa dirinya telah terpanggil ke dunia lain. Mendengar perkataan raja barusan, siswa nakal itu hanya bisa menatapnya dengan tatapan yang kesal. Siswa ini rupanya bernama Saeki. Melihat Saeki bertindak gegabah, salah satu temannya pun kemudian berpesan kepadanya, bahwasanya sekarang ini mereka sedang dalam keadaan, di mana mereka bisa dibunuh kapanpun raja mau. Dan karena mereka juga tidak mengetahui apapun, maka lebih baik Saeki mendengarkan dulu penjelasannya. Dua gadis di lengannya juga setuju akan hal itu. Mereka menyuruh Saeki untuk diam dan mendengarkan. Saeki yang diceramahi oleh anak populer sepertinya, tentu saja merasa sangat kesal, tetapi Saeki tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Setelah itu, Raja pun meminta kepada mereka untuk jangan terlalu khawatir dengan keadaan saat ini. Raja mengaku bahwa dia tidak mempunyai niatan untuk membunuh mereka setelah dipanggil. Soalnya untuk memanggil mereka saja, Raja mengaku bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Jadi saat nanti mereka berhasil dipanggil kemari, maka mana mungkin Raja akan membunuh mereka begitu saja. Saeki kembali berteriak dan memberitahu Raja kalau mereka hanyalah anak SMA. Raja membalas, bahwasanya orang-orang yang telah dipanggil kemari, semuanya telah diberkahi dengan kemampuan dan level yang tinggi.
Jadi orang yang mempunyai job pahlawan, tentunya mempunyai kemampuan dan status yang tinggi pula. Nah, jika mereka bergumam mengatakan status, maka mereka akan bisa memastikannya secara langsung. Saeki dengan ragu-ragu kemudian mulai mengatakan status. Dan benar saja di hadapan Saeki saat ini, tiba-tiba muncul sebuah layar status yang dimilikinya. Namanya Adal. Saeki Kenta. Dia sekarang masih di level 1. Jobnya adalah seorang sage, dan dia berasal dari ras manusia. Untuk julukannya sendiri dia dipanggil dengan hero atau pahlawan. Dan kekuatan sihirnya hanya satu saja, yaitu Devil Chat atau Crashing Fire Blow. Melihat status yang dimiliki oleh Saeki, membuat seorang wanita kerajaan yang melihatnya menjadi cukup terkejut. Dia berteriak dan memberitahukan Yang Mulia, bahwa di sini terdapat seseorang yang mendapatkan job sebagai seorang sage. Yaitu seorang ksatria peringkat atas yang dikenal dengan sebutan Priest. Namun sesaat kemudian, wanita itu pun kembali terkejut saat melihat status seorang lagi yang lebih hebat dari itu. Job yang dia lihat kali ini adalah job pahlawan langsung. Raja beserta prajurit yang mendengar itu, seketika melotot dan terkejut. Statusnya tidak dapat dipercaya. Orang itu adalah siswa yang populer sebelumnya. Dia bernama Ichizu Yukimaru. Jobnya adalah hero atau pahlawan. Dia berasal dari ras manusia. Dan dia juga dijuluki dengan sebutan pahlawan. Untuk original skillnya dia mempunyai pedang Excalibur. Dan untuk kekuatan sihirnya sendiri, terbagi akan beberapa elemen. Di antaranya ada elemen api, elemen air, elemen petir, solid dan juga saber lance. Bonus kekuatan sihirnya juga terdapat skill explosion. Hidaka yang mengetahui teman-temannya mendapat status yang OP. Kemudian mulai merasa aneh sendiri. Baik di kehidupan nyata maupun di dunia lain sekalipun. Ichizu itu selalu diperlakukan dengan baik. Apakah mungkin Hidaka juga mendapatkan status yang sama sepertinya? Hidaka mulai mengucapkan kata status. Dan statusnya mulai muncul di hadapannya. Namanya adalah Hidaka Masamune, dia mempunyai job sebagai healer dan berasal dari ras manusia. Untuk julukannya dia disebut sebagai reinkarnator. Entah kenapa lebih berbeda jauh dari yang lain. Hidaka yang melihat statusnya mempunyai job sebagai healer, kemudian mulai meragukan berkah yang diberikan kepada dirinya. Hidaka memohon waktu wanita itu sebentar, dan Hidaka bertanya perihal job healer yang dimilikinya. Mendengar job healer, wanita itu yang awalnya memasang wajah tersenyum. Seketika memasang wajah yang masam. Dia menjelaskan kalau healer itu tugasnya adalah sebagai penyembuh dan job itu adalah job paling terlemah di antara job lemah lainnya. Mengetahui fakta itu, Hidaka pun seketika memasang ekspresi yang menyedihkan. Dia terkejut saat mengetahui job miliknya adalah yang paling terlemah. Saeki yang kebetulan mendengar penjelasan wanita itu, dengan cepat mulai menghampirinya dan berkata bahwa Hidaka katanya mempunyai job yang paling lemah. Saeki bahkan menanyakan untuk apa Hidaka berada di tempat ini. Karena kata-kata menyakitkan yang Saeki keluarkan itu, Kawauchi pun kembali menegur Saeki untuk berhenti. Namun Saeki membalas kalau bukankah hal ini adalah sesuatu yang patut ditertawakan. Ichizu yang juga merasa Saeki sudah kelewatan, kemudian menyuruhnya untuk jangan bertindak keterlaluan. Saeki jelas-jelas tidak sopan kepada Hidaka. Saeki yang diceramahi oleh mereka berdua, tentunya tidak terima akan hal itu. Namun di lain sisi terdapat seorang kakek tua renta yang datang menghampiri Hidaka. Dia meminta izin untuk menanyakan satu hal kepada Hidaka. Dia bertanya perihal mengapa Hidaka malah mempunyai julukan sebagai reinkarnator. Mendengar pertanyaan kakek tua itu, semuanya pun berbalik menatap Hidaka. Hidaka mulai menggenggam kedua tangannya dan mulai berkata dengan ragu. Kalau itu adalah karena dirinya,
melompat dari atas atap gedung sebelumnya. Kakek tersebut akhirnya mengetahui dan memahami keadaannya. Nah, karena semuanya telah memeriksa status masing-masing. Kalau begitu mereka akan berbicara lebih lanjut tentang apa yang selanjutnya mereka lakukan. Hidaka terkejut karena komentar mengenai statusnya hanya sampai di situ saja. Wanita itu melanjutkan bahwa pertama-tama, mereka akan masuk sekolah di dunia ini. Tujuannya agar mereka bisa mempunyai kemampuan untuk bisa bersaing melawan para penyihir. Untuk itu Eka pun akan berpindah ke Akademi Kerajaan. Mereka dimintai untuk berjalan ke arah lingkaran sihir. Hidaka kembali berkata di dalam hati, bahwasanya karena dia tidak ingin hidup, makanya dia pun berhenti untuk hidup. Saeki yang berjalan ke arah lingkaran sihir, kemudian mulai menyebut Hidaka dengan sebutan sampah. Setidaknya Hiler lebih baik daripada tidak ada. Hidaka ternyata malah terperangkap ke dalam kesehariannya seperti biasa. Saeki kembali menambahkan, sampah yang bunuh diri seperti Hidaka memang tidak cocok untuk melakukan apapun. Rupanya bahkan setelah dunia berubah sekalipun, Hidaka lagi-lagi dibuli oleh orang-orang ini. Hidaka kemudian memberikan pertanyaan balasan kepada Saeki, apakah semenyenangkan itukah yang Saeki rasakan saat ini? Saeki yang kebingungan akan lanjutannya kemudian kembali berjalan menghampiri Hidaka. Saeki menarik dasinya sembari bertanya, kalau apakah Hidaka menanyakan sesuatu sebelumnya. Hidaka mengaku bahwa dia sudah muak dan sudah tidak peduli akan nasibnya ke depan. Hidaka dengan kesadaran penuh mengatakan, bahwa dia enggan ikut untuk pergi dengan mereka. Mendengar keputusan dari Hidaka, wanita itu awalnya cukup kebingungan, tetapi karena mengetahui sikap Hidaka, wanita itu pun kemudian memberitahu Hidaka, bahwa dia mempunyai tempat yang cocok untuk seorang healer sepertinya. Wanita ini berniat untuk memindahkan Hidaka ke tempat yang berbeda dari yang lainnya. Mereka kebingungan akan tempat yang berbeda itu. Ya, tempat perpindahannya akan acak dan mereka tidak bisa memperkirakan tentang di mana lokasi dia akan mengirimkannya. Itu adalah sebagai mekanisme pertolongan yang telah sistem mereka siapkan sebelumnya. Hidaka yang mengira kalau itu adalah tindakan penyelamatan, kemudian mulai berterima kasih kepada wanita itu. Namun wanita itu menegaskan kalau sepertinya Hidaka salah paham. Soalnya yang dia maksud adalah tindakan untuk penyelamatan mereka, bukan Hidaka. Sebagai pengorbanan untuk kehidupan rakyat, wanita itu pun akhirnya mengaktifkan sihir dalam skala besar. Beraninya Hidaka bertindak seperti itu, padahal hanya seorang healer yang dipanggil kemari. Bagaimana cara Hidaka akan menjelaskan tentang hal ini kepada orang-orang yang sudah menyerahkan nyawanya? Hidaka seketika memasang ekspresi penuh ketakutan. Dan sebelum Hidaka dikirim, Saeki kembali menepuk pundaknya, dan berkata bahwa Hidaka rupanya memang benar-benar seonggok sampah. Dosa karena sudah menyia-nyiakan perasaan mereka. Terimalah hukumannya dengan tubuh Hidaka itu. Hidaka yang mendengar penghinaan tepat di depan matanya, lagi-lagi berkata di dalam hati, mengapa dirinya selalu yang diperlakukan seperti ini. Hidaka kemudian berteriak seraya mengancam mereka semua. Hidaka akan menghapus negeri ini. Dan akan dia hapus menjadi abu yang tak tersisa sedikit pun. Mereka semua mulai dari Saeki sampai seluruh teman dan wanita itu. Pasti suatu saat akan dibunuh oleh Hidaka secara langsung. Setelah menyampaikan ancamannya, Hidaka pun seketika menghilang dari dalam lingkaran sihir. Hidaka sepertinya telah terkirim ke tempat yang sangat gelap dan sunyi. Dia di sana terus saja berjalan dan belum mengetahui betul tentang di mana dia berada. Hidaka kembali memanggil statusnya, dan dia kembali tersadar bahwa jobnya memang merupakan yang paling lemah. Di bawahnya juga terdapat penyakit yang dialami oleh Hidaka saat ini. Penyakitnya yaitu adalah Isekai Syndrome. Penyakit yang selalu mendambakan bisa hidup di Isekai.
Hidaka mulai tersenyum kecut sembari menghela nafasnya. Dia tidak menyangka bahwa dirinya adalah seorang yang berpenyakitan.